Halo semuanya, selamat siang. Jumpa dengan saya Fahrul Fahrul. Ingin saya perkenalkan dulu, ini adalah Alocasia Black Velvet. Dan kali ini juga saya ingin uh, kasih tahu ataupun ingin berbagi tips pengalaman dalam menanam tanaman Alocasia ini, supaya teman-teman juga bisa merawat Alocasia Black Velvet yang seperti ini ya, supaya dia bisa tumbuh subur dan cepat beranak banyak. Nah, buat teman-teman yang masih pemula, sebaiknya silakan lihat videonya sampai selesai ya. Nah, ini daunnya bagus teman-teman, tidak ada cacat ya, tidak ada kuning di sana sini ataupun bintik-bintik kuning. Nah, supaya teman-teman bisa seperti ini, silakan sentuh juga ya tulisan subscribe agar Anda bisa mendapatkan info gratis lainnya dari Fahrul Fahrul. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini Alocasia Black Velvet-nya belum begitu besar teman-teman ya, tapi dia sudah menumbuhkan anakan. Nah, seperti ini ada dua anakan yang masih kecil dan satu udah besar teman-teman. Di samping itu juga Alocasia Black Velvet ini memang rajin beranak banyak. Nah, jadi buat yang masih pemula, sebenarnya ini ada tip khusus ya, ataupun bukan tip khusus lah, ataupun ini adalah pengalaman saya yang mungkin saja sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sebelum itu kita lihat dulu media tanam yang kita gunakan ya. Untuk Alocasia Black Velvet, saya menggunakan media tanam sebenarnya agak sedikit berbeda dengan Aglonema teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau Alocasia, saya lebih banyak menggunakan tanah teman-teman. Ini tanahnya sekitar 60-65%. Jadi sisanya saya menggunakan sekam padi. Kenapa demikian? Karena saya lihat ya, ini menurut pengalaman saya yang udah lama bertahun-tahun ya, Alocasia ini dia akan lebih tumbuh subur ya, cepat beranak juga pada pot yang media tanamnya lebih banyak menggunakan tanah teman-teman. Kemudian tips yang lainnya itu silakan dijaga ya, media tanamnya itu harus selalu lembab. Jadi dia lebih lembab lagi jika dibandingkan dengan tanaman Aglonema yang teman-teman punya. Dan tips selanjutnya, supaya Alocasianya tidak ada kuning daun teman-teman ya, ini tidak boleh kita letakkan di bawah panas terik matahari. Kalau yang ini Alocasia ini ya, saya letakkan selalu di tempat yang teduh. Dia hanya mendapatkan sedikit sekali cahaya matahari, tapi pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Nah, bagus sekali warnanya juga ya. Dan tips yang selanjutnya, kalau untuk hama ini kita gunakan antrakol boleh juga teman-teman, bagus juga antrakol ya. Cuman untuk mengatasi supaya tidak busuk daun, kuning-kuning daun, antrakol itu sebaiknya disemprot sebelum penyakit itu ada. Jadi macam mana jika ada daun misalnya ya, daunnya udah terlanjur kuning, misalnya ini udah kuning misal ya, maka kita harus gunting, harus kita potong daun yang sudah kuning ataupun bintik-bintik kuning. Karena daun yang udah kuning, walaupun kita semprot dengan obat fungisida, dengan obat hama, yang kuning tersebut dia tidak akan kembali lagi menjadi hijau. Jadi jika ada yang udah kuning daun, maka kita potong, kemudian kita lakukan penyemprotan dengan fungisida, antrakol juga boleh. Ada satu lagi fungisida yang kita gunakan di sini adalah Nativu teman-teman. Untuk mengatasi itu boleh dilakukan sekitar 20 hari sekali disemprot dengan fungisida. Tetapi untuk pengobatan ya, jika ada yang udah terlanjur diserang, maka kita harus lakukan penyemprotan sekitar 10 hari sekali jika musim hujan. Jika tidak hujan cukup 2 minggu sekali. Dan tak lupa juga terima kasih buat teman-teman semuanya sudah berkunjung sini. Semoga ada manfaatnya.